Halo, selamat malam teman-teman Instagram. Ya, malam ini saya live single fighter ya, mau live sendirian khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai COVID ya. Nanti akan saya jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk dan mungkin yang mau tanya bisa langsung tulis juga ya di question box atau langsung di komen. Cuman nanti mungkin nggak semua bisa terjawab ya karena keterbatasan waktu. Seperti biasa saya dulu sering juga mengadakan live Q&A. Semoga bisa membantu teman-teman yang masih bingung ya mengenai COVID. Mau nanya apapun tentang COVID gak apa-apa. Kalau saya tahu saya akan jawab, kalau saya nggak tahu saya akan bilang nggak tahu gitu ya. Oke, mungkin ini saya jawab urut kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang berulang tidak akan saya tampilkan lagi. Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk sejak siang tadi ya. Oke, ya ini mungkin saya mulai dari Hiniknok ya. Jadi ditanya begini ya, bagaimana penjelasan lebih dari 10 hari sudah tidak dapat menularkan? Ya ini sering sih saya jelasin, tapi mungkin apakah followers baru juga mungkin bisa ya. Di postingan saya semua sebenarnya udah ada. Jadi kenapa kok lebih dari 10 hari itu dikatakan tidak menular? Ini dari bukti penelitian ya, dari bukti ilmiah itu sudah banyak yang menunjukkan kalau PCR-PCR yang positif ini di kultur pada setelah hari ke-10 itu dikatakan hasil kulturnya itu negatif. Artinya PCR yang positif itu hanya sisa virus, karena kalau dia masih hidup, istilahnya masih aktif, dia akan tumbuh di media kultur. Tapi ternyata dari banyak penelitian dikatakan tidak gitu loh. Jadi setelah lebih dari 10 hari itu meskipun swab PCR-nya masih positif, itu setelah dikultur tidak menghasilkan pertumbuhan dari virus itu gitu ya. Jadi makanya terus setelah itu hasil-hasil penelitian ini dikumpulkan lalu dibicarakan mungkin ya oleh para ahli, akhirnya menjadi suatu pedoman, yaitu pedoman dari WHO sejak kalau nggak salah bulan Mei. Lalu diadaptasi oleh Kemenkes kita juga ya. Itulah kenapa ada alasan kita sekarang sudah tidak menggunakan swab PCR, bukan tidak menggunakan tapi sangat selektif ya, hanya kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pemeriksaan swab PCR ulang. Jadi untuk teman-teman, kalau saya sih lihat di DM yang masuk itu sepertinya masih mayoritas masih belum paham. Jadi selalu yang ditanyakan ke saya adalah, "Dok, saya positif COVID sejak tanggal ini. Kapan saya harus swab lagi?" Tapi dia tidak mengatakan gejalanya seperti apa ya. Jadi hanya fokus ke swabnya. Lalu saya bilang, kita di sini sudah nggak fokus swab ya. Yang penting gejala hilang, lewat masa penularan dan dinilai oleh dokternya sembuh, itu sudah sembuh. Jadi nggak usah pedulikan swab PCR yang masih positif. Tapi saya harus masuk kerja, Dok. Kalau masuk kerja masih masih positif, saya nggak bisa masuk kerja. Nah itu yang masih nggak nyambung ya antara pedoman ini kan sebenarnya sudah sejak Mei, tapi saya nggak tahu kenapa kok pelaksanaan di lapangan kok tidak menuruti itu juga. Itu juga saya nggak tahu, karena ada beberapa juga yang sudah dapat surat dokter, artinya sudah dapat surat dokter dari puskesmas nyatakan kalau sembuh, tetap nggak bisa masuk kerja selama PCR-nya masih positif. Ya itu saya nggak tahu kenapanya ya, apakah memang orang-orang di perusahaan itu terlalu takut, tapi juga apa mungkin tidak mencari informasi yang benar, ya itu saya kurang tahu. Intinya kalau tanya sama saya, ya saya tidak akan menganjurkan swab ulang. Kalau misalnya mau swab ulang kapan? Ya terserah, mau swab kapan aja itu hasilnya sama aja. Nanti bisa negatif, kalau Anda mau cek ulang terus tuh bisa positif, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Karena intinya sisa-sisa virus itu mungkin masih ada di dalam kerongkongan atau tenggorokan kita ini gitu loh. Yang penting sudah nggak nular gitu ya. Oke. Berikutnya, nah ini juga ada pertanyaan bagus. Dok, kalau kontak erat apakah harus swab? Ya, ini kalau di pedoman kita di Indonesia ya, di Kemenkes itu tidak selalu. Jadi kontak erat itu dikatakan boleh, dia hanya isolasi atau karantina aja, lalu dievaluasi gejalanya. Kalau misalnya muncul gejala baru disarankan untuk periksa swab PCR gitu ya.
Tapi kalau di Amerika, di CDC Amerika itu kalau nggak salah bulan apa itu September atau Agustus ya, mereka sempat merevisi. Jadi sama, sebelumnya mereka juga kontak erat itu tidak wajib swab. Tapi sejak bulan apa saya lupa, CDC Amerika itu mewajibkan. Jadi semua kontak erat itu wajib swab. Bahkan sampai sekarang Amerika juga masih menerapkan itu ya. Cuman kalau di Indonesia pedoman kita kan belum direvisi lagi. Jadi untuk sementara ini kontak erat boleh tidak swab. Tapi dia harus benar-benar karantina minimal 10-14 hari karena menjaga dari masa inkubasi dari penyakit tersebut gitu. Kalau dikatakan kalau muncul gejala di dalam masa itu baru diwajibkan untuk swab PCR. Itu kalau pedoman kita ya, gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang itu ya. Jadi pertanyaannya tuh kebanyakan seperti ini. Jadi dia cerita kalau sedang sakit COVID ya, gejalanya pasti ringan kalau isoman ya. Terus setelah 10 hari plus 3 hari bebas gejala, apakah harus PCR ulang? Ini saya tekankan sekali lagi, tidak harus. Kalau misalnya dokter sudah menyatakan sembuh, itu tidak harus PCR ulang. Tapi ya itu tadi, karena tuntutan pekerjaan atau mungkin masih ada rasa ada stigma negatif di lingkungan sekitar, keluarga aja kadang itu menolak. Padahal orang-orang ini sudah sembuh. Ya itu memang perjuangan kita para edukator juga ya untuk menyampaikan informasi ini sejelas-jelasnya ke masyarakat. Karena ternyata mayoritas ya, saya mohon maaf kalau selalu maksudnya nggak bisa responnya nggak bisa cepet ya, karena DM yang masuk itu bisa ratusan gitu loh. Jadi ya kalau saya pas ada waktu pasti saya buka dan saya usahakan pasti terjawab semua meskipun sampai malam, saya selalu begitu. Cuman maksud saya dari semua itu dominan pertanyaannya sebenarnya sama, dan itu sudah berkali-kali saya edukasikan, yaitu artinya memang belum tercapai secara merata gitu loh mengenai hal ini ya. Jadi ini harus diingat-ingat, PCR ulang atau tidak itu harus konsultasi sama dokter. Tapi kalau hanya gejala ringan atau tidak ada gejala, itu biasanya dokter tidak akan menyarankan untuk PCR ulang. Yang penting gejalanya hilang, lalu sudah melewati masa penularannya, itu boleh lepas isolasi. Lalu ada yang mungkin belum paham lagi ya. Jadi misalnya nih, dia sudah isolasi 10 hari gitu ya. Terus dia tes lagi tuh di akhir isolasi masih positif. Terus dia tambah lagi isolasinya 10 hari. Nah, ini salah ya pemahamannya. Jadi 10 hari itu hanya benar-benar di awal. Karena 10 hari awal aja, kalau berdasarkan bukti tadi yang saya bilang kultur itu, hanya 10 hari di awal aja virusnya itu hidup dalam tanda kutip ya. Jadi dia bisa menularkan. Bukan berarti kalau positif harus nambah 10 hari. Positif nambah 10 hari ini juga pemahaman yang masih ada sih, masih sering juga ditanyakan ke saya. Jadi bukan begitu ya. Positif ini dalam arti memang positif awal-awal. Kalau di awal-awal dia masih sakit, masih ada gejalanya, itu kan memang virusnya masih hidup karena dia masih bisa merusak sel seperti itu. Tapi kalau sudah sembuh tinggal sisanya, untuk apa tambah isolasi lagi, kan dia sudah nggak menular, intinya begitu ya. Jadi bukan berarti kalau positif ditambah 10 lagi, positif tambah 10 lagi ya, nggak selesai-selesai ya, karena materi genetik virus itu dikatakan bisa terdeteksi sampai 3 bulan. Bahkan CDC Amerika jelas-jelas di pedomannya menyarankan tidak disarankan untuk pemeriksaan swab PCR berulang yang tidak ada indikasi dalam waktu 3 bulan setelah sembuh. Ini jelas banget CDC menuliskan hal itu ya. Apalagi orang-orang yang nggak bergejala, karena itu memang dianggap adalah sisanya aja. Jadi nggak perlu Anda itu mengulang-ulang sampai negatif. Untuk apa? Pertama buang-buang PCR ya. Padahal kita ini kan tahu sendiri testing kita tuh kurang. Mungkin ya karena kebanyakan orang yang terlalu menghabiskan PCR ini untuk mencari kesembuhan itu tadi, padahal kesembuhan bukan dari PCR yang negatif ya. Yaitu mungkin yang harus dicamkan sama teman-teman tentang ini ya, karena masih banyak banget yang bingung sepertinya tentang ini. Oke. Ya, ini juga bagus ya. Dari Sartika Andari, treatment apa yang tepat untuk OTG? Banyak sekali orang berasas ke sotoyan dan kemakan info dari grup. Ya, ini kemarin kebetulan saya kan juga habis live ya sama Dr. Alfian, itu saya jelaskan sedikit tentang obat-obatan. Jadi kalau untuk orang-orang yang tidak bergejala ya, kalau kita misalnya terinfeksi COVID kebetulan positif, kita tidak bergejala atau mungkin gejalanya sangat ringan, itu nggak usah panik gitu loh. Karena data pun menunjukkan dari 100% orang yang terinfeksi COVID, 85% ini bisa sembuh
sendiri ya. Artinya bisa sembuh sendiri itu tanpa campur tangan obat-obat apapun, karena di sini yang berperan adalah sistem imun masing-masing manusia. Sebenarnya infeksi virus ini kodratnya tuh begitu. Jadi nggak cuman COVID. Jadi infeksi virus itu kita sebutnya self-limiting disease. Ya, self-limiting disease itu artinya virus ini tidak pernah ada obatnya. Jarang sekali yang benar-benar punya obat yang benar-benar spesifik. Karena memang sulit menarget virus, karena virus itu cepat sekali mutasi. Semua virus ya, nggak cuman COVID. Nah, yang penting apa? Yang penting sistem imun kita kuat. Kapan kita butuh obat? Jika sistem imun kita tidak kuat. Nah, itu orang-orang yang misalnya opname di rumah sakit mungkin butuh tambahan suportif obat-obatan. Nah, itu kondisi di mana dia memang sistem imunnya tidak kuat melawan virus itu. Tapi ternyata 85% dari kita itu bisa. Dan itu tanpa obat. Jadi kalau kalian sembuh, ya kalian yang gejala ringan atau tanpa gejala itu sembuh setelah sakit COVID, itu bukan karena obat-obatan yang kalian minum, yaitu karena sistem imun kalian sendiri gitu loh. Itu yang harus dicamkan. Jadi kalau misalnya gejala masih ringan, coba baca postingan saya ya, itu sudah ada tentang pembagian gejala-gejala pada COVID. Kalau misalnya Anda termasuk di dalam gejala ringan, ya sudah, tidak perlu minum obat-obatan yang berlebihan ya. Suplemen pun cukup 1-2 aja, nggak usah 10 suplemen diminum semua. Nah seperti itu hati-hati sekali, karena tetap aja suplemen itu adalah obat luar, obat kimia yang suatu saat kita nggak tahu, kondisi organ-organ tubuh kalian juga kita nggak tahu semua, bisa terjadi gangguan terutama pada lambung, pada liver, pada ginjal. Jadi efek kedepannya mungkin kurang baik gitu loh. Jadi kalau di sini tuh yang mau saya bilang, kalau misalnya mau minum obat itu harus dipertimbangkan balance atau keseimbangan antara manfaat dan resiko yang akan diambil. Kalau misalnya Anda hanya gejala ringan, kan anggapannya 90% sampai 100% bisa sembuh sendiri dengan sistem imun. Lalu untuk apa minum obat yang resikonya lebih besar? Nah gitu aja lah. Kecuali kalau memang konsultasi ya, gejalanya nggak membaik misalnya seperti itu. Nah itu baru nanti kita ada pertimbangan. Tapi kalau benar-benar tidak ada gejala ringan, nggak usah panik buying, nggak usah semua diminum gitu ya. Jadi treatment khususnya nggak ada. Yang penting kalian jaga sistem imunnya gampang. Pertama tentunya makan makanan bergizi itu apa? 4 sehat 5 sempurna. Udah itu yang paling aman ya, karena itu alami. Kalian juga boleh makan apa aja, yang penting ada sayur buahnya, ada lauk pauknya, ada karbohidrat, semua 4 sehat 5 sempurna, itu yang penting. Terus yang penting juga jaga stres ya, jadi jangan sampai stres. Kalau stres itu juga akan bukan menurunkan imunitas sih sebenarnya. Stres itu lebih ke nafsu makan ya, akhirnya nggak mau makan ya, akhirnya juga imunitasnya turun karena itu gitu loh. Bukan terus stres kita langsung turun imunitas, itu tidak semudah itu juga ya. Jadi itu aja, nggak usah banyak-banyak minum obat yang semua yang diiklankan semua diminum, jangan ya. Oke. Oke, ini juga pertanyaan bagus sama dari Mbak Sartika Andari. Apakah dibenarkan orang yang sembuh dari COVID untuk share obat dan treatmentnya ke khalayak? Ini yang saya kurang setuju ya, karena tahu ya ada beberapa yang akhirnya viral itu ya, seperti daftar obat pasien COVID di rumah sakit. Jadi kalau misalnya sakit COVID nggak usah ke rumah sakit, cukup pakai obat ini aja. Karena obat-obatan ini sama seperti yang diberikan di rumah sakit gitu kan ya, kalau nggak salah narasinya. Nah ini sama seperti yang saya bilang tadi, kondisi di rumah sakit jelas berbeda. Orang yang sampai dirawat di rumah sakit itu pasti kondisinya minimal kondisi sedang ya, sedang sampai berat. Kalau Anda hanya tidak bergejala atau hanya gejala ringan, jangan memakai treatment atau obat-obatan yang dipakai oleh orang-orang yang gejalanya lebih berat. Jelas beda. Nanti di Anda jatuhnya lebih ke efek samping gitu loh. Jadi harus hati-hati, dan boleh sih kalau misalnya men-share itu gimana ya, men-share itu apa, kalau misalnya mungkin maksudnya baik ya, maksudnya orang yang men-share itu mungkin maksudnya kita nggak usah panik, obat-obatnya ini aja udah ditiru gitu ya. Tapi yang nggak diketahui itu kan dia tidak sengaja juga menjerumuskan orang lain, karena dia tidak paham kalau pengobatan dari COVID itu juga tergantung dari gejalanya, tergantung dari masing-masing individualnya, seperti itu ya. Jadi mungkin lebih baik tidak usah men-share ya. Kalau mau menganjurkan suplemen atau apa boleh, tapi ya gak usah banyak-banyak. Misalnya
saya minum ini kok, vitamin ini aja sembuh, yang penting yang penting pikiran positif, yang penting makan makanan bergizi. Nah itu boleh kalau men-share yang seperti itu. Tapi kalau treatment yang di rumah sakit lalu disamaratakan untuk semua orang, jangan di-share lah ya itu, karena belum tentu itu sama efeknya juga ke orang-orang, apalagi yang isolasi mandiri ya. Biasanya isolasi mandiri ini kan gejala-gejalanya sangat ringan gitu loh, jadi sebenarnya nggak perlu pakai obat ya. Oke. Nih ada yang nanya tentang masker ya. Sekarang masih boleh pakai masker kain nggak sih? Lo boleh. Ya, jadi masker itu intinya ini yang sudah diteliti ya. Yang sudah diteliti itu yang terbukti efektif dari segi filtrasi nih, kita bilang dari segi saringannya ya. Dari segi filtrasi itu yang sudah diteliti adalah yang terbukti efektif itu masker kain yang bahannya dari katun dan minimal 3 lapis, minimal 3 lapis, dan benangnya itu rapet-rapet. Itu sudah pernah diteliti kalau itu bagus. Bagus dalam arti asal pemakaiannya tepat. Kalau misalnya pemakaiannya sama aja nih di dagu, atau misalnya pemakaian ini hidung masih tetap ke expose ya, sama aja. Jadi semua masker, meskipun itu masker sebagus apapun yang namanya masker N95 pun, kalau kita makainya kayak gitu ya nggak akan efektif gitu loh. Jadi yang penting pemakaian masker itu adalah benar ya. Pertama tuh benar. Jadi harus benar-benar benar, dan kalau bisa kita sesuaikan dengan wajah kita. Jadi artinya harus fit ya. Kalau misalnya masker kain tuh kan macam-macam tuh, ada yang mungkin pakai karet, ada yang mungkin iketan ya. Ya mana yang paling nyaman, kira-kira mana yang paling pas di wajah kita. Kalau misalnya itu masih kendor atau malah justru nggak nyaman, sakit, ya jangan dipakai. Jadi pilih masker itu yang nyaman, terutama yang nyaman yang pas sama wajah kita, seperti itu ya. Dan yang penting harus benar, jangan diturunin, jangan juga cuman mulutnya doang ya seperti itu. Kalaupun pakai masker mahal pun, kalau cara pakainya seperti itu ya nggak akan efektif ya. Mungkin itu. Oke. Nih, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya. Untuk daya tahan hidup virus khususnya COVID ini pada benda mati sebenarnya berapa lama? Ya, selama ini itu penelitiannya sebatas memang penelitian in vitro ya. Artinya itu ditemukan memang virus ini ya, virus COVID ini bertahan dalam waktu beberapa lama di beberapa permukaan ya. Sayangnya saya lupa pastinya, cuman ada itu terakhir penelitiannya kalau nggak salah bulan Agustus yang saya temukan, itu di besi, di kayu itu memang ada beberapa jam. Cuman jangan terlalu parno juga. Artinya di penelitian lain juga dikatakan kalau penularan COVID dari vomit ya, dari permukaan itu sebenarnya resikonya cukup rendah, apalagi kalau kita rajin cuci tangan ya, atau permukaan itu rajin dibersihkan. Jadi sebenarnya paling gampang mengontrol penularan COVID justru dari yang pegang-pegang ini, karena kita bisa kita bisa mencegahnya itu dengan rajin-rajin cuci tangan atau hand sanitizer, atau membersihkan permukaan-permukaan yang memang sering dipegang ya, sudah sering-sering dipegang itu dengan disinfektan gitu. Tapi disinfektannya juga nggak perlu yang muluk-muluk sih, pakai sabun sama air aja sebenarnya virus ini juga udah mati, karena dia terbukti kan dengan air dan sabun dia mati. Atau kalau misalnya disinfektan minimal yang isinya alkohol 60% gitu ya. Jadi gak usah terlalu parno lah ya. Pokoknya asalkan kita habis pegang sesuatu di tempat umum ya, biasakan aja untuk tidak untuk tidak cepat-cepat pegang-pegang wajah ya. Jadi itu dijadikan kebiasaan higien juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita habis megang apapun, atau habis bersalaman dengan orang, atau ya megang apapun yang tidak di rumah kita lah ya, itu kita biasakan untuk cuci tangan dulu sebelum makan, sebelum pegang wajah, sebelum memegang area badan kita. Itu dijadikan kebiasaan aja. Tetap itu lebih baik, karena ya nggak cuman COVID aja kan yang dicegah. Kalau kayak gitu, kalau kita bersih ya kuman-kuman lain juga akan dicegah gitu loh. Jadi ya anggap aja itu sebagai perilaku hidup sehat ya. Itu sebenarnya sudah lama sih cuci tangan seperti itu ya, prinsipnya seperti itu. Jadi nggak usah mikir berapa jam ya kalau di kayu, berapa jam di sini tuh nggak usah mikir ya. Yang penting biasakan aja cuci tangan, dan jangan cepet-cepet, jangan sering-sering pegang-pegang wajah kalau tangannya masih kotor ya. Oke.
Nah, ini ada yang nanya tentang vaksin nih. Dok, gimana dengan busui kalau nggak ikut divaksin? Ya, jadi gini ya. Untuk ini kan memang masih kloter awal ya. Vaksin ini kan kloter awal, dimana vaksin kita ini juga terbatas jumlahnya. Jadi ada beberapa populasi atau beberapa orang, beberapa populasi yang memang sementara ini ditunda. Pertama, ya memang karena belum ada data ya, data terutama data keamanan terhadap populasi ini. Contohnya ini busui. Jadi hamil dan ibu menyusui untuk sementara ini belum boleh. Karena dari data penelitian vaksin yang berjalan, uji klinis tahap 3 belum ada yang menyertakan relawan hamil atau menyusui. Jadi takutnya kita belum tahu keamanannya terhadap bayinya mungkin ya itu yang ditakutkan ya. Jadi untuk ibu hamil sama menyusui memang sementara masih belum, tapi ini kan penelitian terus berjalan, jadi jangan khawatir. Nanti kalau misalnya ada hasil uji baru atau memang sudah dibicarakan oleh para ahli, mungkin bisa berubah, tapi paling nggak untuk kloter awal ini belum dulu ya. Ini kan nanti kita kan bertahap ya vaksin itu ya. Nanti yang diprioritaskan sementara ini misalnya nakes nih yang awal, ya itu dulu. Nanti kalau misalnya tahap kedua dan tahap ketiga mungkin ada vaksin lain yang bisa juga digunakan pada ibu hamil dan menyusui, kita nggak tahu juga. Jadi ini sangat-sangat dinamis ya. Jadi jangan kecewa gitu loh. Nggak apa-apa nggak ikut yang sekarang, nanti kita mungkin bisa ikut yang berikutnya, karena memang belum ada data keamanannya. Daripada memaksakan sekarang terus terjadi apa-apa nanti malah menyesal ya. Oke. Ini sama tadi ya pertanyaannya, kenapa ibu hamil dan menyusui tidak diberikan vaksin COVID? Ini sama tadi jawabannya. Bentar. Ya, ini ya. Tadi ada beberapa juga yang menanyakan tentang long COVID. Jadi long COVID apakah perlu di swab untuk evaluasi? Dari definisinya, long COVID itu adalah gejala yang masih menetap pada orang-orang yang sudah sembuh, yang sudah dinyatakan sembuh COVID. Ya, mungkin PCR-nya sudah negatif, swab-nya, atau mungkin secara klinis yang lain-lain itu sudah baik ya. Maksudnya mungkin foto rongsennya baik, pemeriksaan lab-nya baik. Nah, dokternya menyatakan dia sembuh. Tapi ada beberapa gejala mungkin yang menetap. Ini namanya long COVID. Nah, kalau long COVID itu artinya dia tidak sedang sakit, ya ini sisa ya. Seperti ginilah, kalau misalnya pernah sakit demam berdarah atau mungkin pernah sakit hepatitis ya, itu pemulihannya kan nggak 1-2 hari juga. Kalau virus tuh biasanya seperti itu, karena dia lebih ke keradangan ya, jadi dia menyebabkan peradangan di tubuh kita, dan itu butuh waktu untuk kembali benar-benar normal. Sama seperti COVID, long COVID ini hanya istilah aja, tapi sebenarnya di semua penyakit virus bisa terjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya pernah yang namanya sakit demam berdarah, misalnya sakitnya cuma 1 minggu, tapi pemulihannya tuh mungkin bisa sampai 1 bulan, yang benar-benar badan baru fit lagi seperti itu sama, itu seperti long COVID. Nah, kalau long COVID artinya tidak perlu di swab evaluasi, karena ya jelas dia sudah tidak sakit, kecuali muncul gejala baru yang lebih berat, muncul gejala baru seperti di awal-awal, misalnya ada demam lagi, ada batuk lagi, atau mungkin ada riwayat barusan kontak erat baru lagi sama orang, baru itu dilakukan swab untuk evaluasi untuk kecurigaan reinfeksi ya. Jadi gitu. Kalau nggak ada itu semua ya nggak perlu, yang saya bilang tadi, swab evaluasi nggak perlu. Bisa aja itu hasilnya positif tapi hanya sisa dari materi genetik virus aja. Jadi memang tidak dianjurkan kecuali ada indikasi-indikasi kecurigaan reinfeksi itu tadi ya. Ini pertanyaan lucu nih. Ngerasain gejala awal yang mirip COVID, terus hilang nggak lebih dari 1 hari. Ini percobaan virus masuk kah? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi hati-hati. Justru orang-orang seperti ini yang selalu saya ceritakan, inilah OTG yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita terinfeksi COVID, itu kita bedakan dulu ya. Virus itu masuk ke tenggorokan kita.
Virus itu kan tujuannya pengen masuk ke dalam sel kita untuk merusak ya. Dia butuh pintu masuk ya. Pintu masuk itu namanya reseptor ACE2. Nah, reseptor itu ada di saluran nafas kita. Nah, pada saat dia masuk pertama, itu pasti tubuh kita tuh sudah punya tentara terdepan. Biasanya itu yang kita sebut mukosa ya. Mukosa itu kayak lendir di sepanjang saluran nafas kita, itu juga barrier pertahanan pertama kali di dalam tubuh kita. Salah satunya itu karena isinya dia punya antibodi juga. Antibodi mukosa yang namanya IgA. Ya, IgA itu nantinya bisa menghalangi virus ini untuk menempel ke reseptor itu. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak pernah tahu barrier pertahanan kita ini sekuat apa. Jadi bisa aja dia lolos ya. Dia lolos, dia nempel di nempel di reseptor, langsung dia masuk ke sel. Kalau sudah masuk ke sel, dia pasti akan merusak. Dia pasti akan merusak sel dan akan menimbulkan gejala. Jadi kalau sempat ada gejala mirip COVID, itu virusnya udah masuk. Tapi kenapa satu hari aja sembuh? Ya tergantung daya tahan tubuh di barrier berikutnya. Kalau barrier berikutnya dia bagus, jadi virus yang lolos itu bisa ditembak mati, nggak sampai ke dalam lagi, langsung cepet hilang gejalanya. Cuman jangan langsung dianggap satu hari langsung dia ini sembuh seperti orang flu biasa. Ini bedanya COVID ya. COVID itu punya yang namanya viral shedding. Jadi dia punya masa inkubasi yang cukup panjang. Viral shedding itu dia artinya tambah banyak. Jadi dia bertambah banyak di tenggorokan itu sampai akhirnya dia menularkan. Nah, kalau misalnya gejalanya itu 1 hari 2 hari sudah hilang, itu masa menularnya itu masih bisa tambah beberapa hari ke depan. Dia mungkin sudah nggak bergejala, misalnya contoh ya, hari Senin nih orangnya bergejala, terus hari Rabu mungkin dia sudah ngerasa enak ya, mungkin udah ngerasa enak, terus dia nggak tes juga, jadi dia nggak tahu kalau itu COVID, dia jalan-jalan udah kembali seperti biasa, ternyata misalnya dia COVID, ini dia menularnya bisa sampai hari Minggu, jadi orang yang kontak sama dia dari Rabu sampai Minggu, dia nggak bergejala sudahan, tapi dia tertular. Ini yang saya sebut OTG yang sebenarnya. Karena menurut saya OTG yang benar-benar tidak bergejala terus bisa menularkan itu kemungkinannya kecil banget. Bahkan WHO pun masih meragukan berapa persen sebenarnya OTG yang seperti itu. Tapi orang-orang yang menularkan ini adalah OTG yang semi ya. Artinya dia belum. Jadi misalnya gini, dia sudah ada kontak erat nih ya sama orang, terus dia dalam 2 minggu kan masa inkubasi itu. Masa inkubasi itu artinya virusnya semakin banyak. Terus pada suatu titik akhirnya dia menyebabkan gejala itu tadi. Nah 2 hari sebelum muncul gejala itu dia sudah menular. Waktu itu dia juga belum bergejala. Ini juga OTG juga gitu loh. Tapi kita sebutnya fasenya presimptomatik. Jadi presimptomatik tuh nantinya dia akan muncul gejala. Ini kejadiannya kalau pernah tahu cluster atau super spreader cerita waktu itu Starbucks di Korea. Ini ceritanya orang yang menularkan ini adalah orang yang presimptomatik. Jadi dia 3 hari atau 4 hari kemudian baru muncul gejala. Tapi waktu itu dia nggak bergejala waktu dia minum-minum di Starbucks, makanya bisa menulari sampai puluhan orang karena dia fasenya memang sangat-sangat menular. Itu OTG yang sebenarnya ya. Terus atau yang kedua justru yang setelah dia cuman 2-3 hari bergejala, habis itu dia langsung menganggap dirinya sembuh, dia aktivitas seperti biasa, tidak bergejala, tapi dia bisa menularkan sampai 10 hari sesuai masa penularan COVID itu tadi. Yaitu OTG yang berbahaya itu yang seperti ini, presimptomatik atau pseudosimptomatik yang kita bilang. Pseudosimptomatik itu dia sempat bergejala ringan, sangat ringan, mungkin 1 hari 2 hari hilang, tapi setelah itu dia masih menular sampai 10 hari. Nah inilah OTG yang benar-benar berbahaya gitu loh. Makanya kadang kalau kita tanya itu kan orang nggak jujurnya tuh kan di sini. Enggak kok, saya nggak pernah merasakan gejala. Belum tentu. Kalau dia menulari sampai bikin klaster, pasti dia sempat ada gejala meskipun itu sangat ringan, meskipun cuma 1 hari. Ya, jadi itu yang harus benar-benar kalian teman-teman juga harus benar-benar paham. Kayaknya tadi juga ada yang nanya tentang OTG. Jadi penjelasan OTG itu secara simpel seperti itu. Bukan berarti dia tanpa gejala sama sekali sehat terus bisa menularkan, itu enggak. Orang sehat itu tidak membawa virus ya. Tapi kalau orang ini membawa virus tapi tidak mengeluarkan gejala, itu dia sebenarnya namanya juga sakit. Kita sebutnya kalau di istilah kita infeksi subklinis. Artinya dia terinfeksi, dia membawa virus, tapi secara kasat mata dia tidak bergejala gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Jangan menganggap orang sehat kok bisa menularkan ya, karena nggak paham ya OTG itu apa. Mungkin seperti itu.
Jadi OTG yang sebenarnya ini yang berbahaya sebenarnya ya. Oke, semoga paham. Oke. Oke, sebentar ya, tak pilihkan pertanyaan yang bagus. Ya, ini tanya tentang vaksin lagi. Kapan orang yang sudah pernah kena COVID bisa mendapat vaksinasi? Ya, memang di rekomendasi ini kan masih tidak menjadi prioritas. Sebenarnya bukan nggak boleh ya, karena dianggap begini, kalau orang yang pernah sakit COVID itu dianggap dia sudah memiliki antibodi protektif. Buktinya apa? Buktinya dia sembuh kan? Kalau dia sembuh artinya antibodinya dia bisa kuat gitu loh, kuat dalam tanda kutip, bisa melawan virus. Jadi dianggap dia sudah terproteksi dengan antibodi alaminya, jadi tidak diprioritaskan untuk vaksin. Tapi gimana dok kalau seandainya nggak tahu tuh orangnya OTG kayak tadi saya ceritakan itu ya, terus dia nggak pernah cek PCR juga, tapi ternyata dia sudah pernah kena. Oh nggak masalah, justru dari suntik vaksin itu bisa menjadi booster untuk orang-orang yang OTG, karena orang-orang OTG itu biasanya antibodinya memang nggak terlalu banyak ya, kecuali yang benar-benar sakit berat gitu ya. Kalau sakitnya ringan-ringan aja biasanya antibodi memang nggak terlalu berat. Tapi kalau diketahui riwayatnya memang diketahui dia pernah COVID, itu memang tidak diprioritaskan karena dianggap sudah punya antibodi. Tapi kalau nggak sengaja ke vaksin itu juga nggak apa-apa, karena itu ya dianggap seperti booster vaksinnya aja ya, jadi nggak usah khawatir. Oke. Ya, ini ada yang nanya mengenai isolasi mandiri ya, dokter. Untuk isolasi mandiri setelah pulang dari rumah sakit, apakah harus di rumah sendirian? Ya, seharusnya enggak ya, karena isolasi mandiri setelah pulang dari rumah sakit ini kan tambahan ya, tambahan. Jadi mungkin penilaian dari dokter yang merawat itu orang ini masih butuh isolasi misalnya tambahan 7 hari, karena biasanya gini, kalau orang ini bergejala berat sampai kritis itu memang dibuktikan oleh penelitian itu nggak cuma 10 hari dia menularnya, bisa lebih, bahkan ada yang melaporkan bisa sampai 20 hari. Jadi kalau kondisi berat sama kritis itu saya pernah tulis juga di postingan saya, itu selalu tergantung dokternya. Kalau dokternya menganggap perlu tambahan isolasi ya itu pertimbangan dia, mungkin berat sekali gejalanya misalnya awalnya, jadi dia butuh waktu lagi untuk lebih aman untuk menyatakan orang ini sembuh ya. Kalau sudah pulang dari rumah sakit, isolasi mandiri nggak perlu sendirian, nggak perlu sih sebenarnya ya, karena ya itu sudah fase-fase, menurut saya sih sudah fase-fase penyembuhan kalau sampai rumah sakit mau memulangkan gitu loh. Jadi nggak perlu benar-benar diisolasi yang sendiri, tapi ya tetap protokol kesehatan tetap harus dilakukan, karena resiko penularan pada orang-orang yang kondisi kritis atau berat itu lebih panjang masanya. Jadi kita juga nggak boleh langsung menganggap aman ya, jadi harus benar-benar dipastikan dia ini sudah tidak menularkan gitu. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya ada keluarga lain di rumah itu, asalkan protokol kesehatannya ketat ya. Oke, nah ini ada yang menarik juga, pertanyaan mengenai plasma. Ya dokter, mohon bertanya mengenai donor plasma, apakah memang ada bukti ilmiahnya? Ya jadi gini, kalau plasma konvalesen ini secara teori memang dia bisa membantu karena itu kan isinya antibodi dari orang lain ya. Antibodi dari orang lain tujuannya untuk membantu orang-orang yang tidak bisa menghasilkan antibodi sendiri gitu, tidak bisa menghasilkan antibodi sendiri yang kuat, jadi dibantu antibodinya orang lain. Nah secara penelitian sampai sekarang sayangnya belum ada yang benar-benar jelas membuktikan kalau ini tuh efektif. Bahkan WHO pun menyatakan belum ada, tapi WHO memberikan izin penggunaan darurat. Artinya boleh diberikan kalau memang ada indikasi dan balance antara manfaat dan risikonya lebih besar manfaatnya. Jadi itu diserahkan semua keputusannya ke dokter yang klinisi atau dokter yang merawat ya. Kalau untuk bukti ilmiahnya sementara itu seperti itu. Jadi kenapa kok ada yang dikasih, ada yang enggak, itu semua penilaian dokter. Mungkin dilihat
manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya, oke, dikasih. Tapi kalau ternyata dianggap resikonya lebih besar, karena jangan salah juga ya, plasma ini seperti transfusi darah, jadi ada resiko-resiko transfusi yang juga harus dipikirkan. Ya, kalau ternyata dianggap oleh dokternya resikonya lebih besar, biasanya juga nggak diberikan. Karena selama belum ada penelitian uji klinis yang membuktikan ini efektif, kita masih sulit menentukan dosisnya berapa pertama. Terus kita juga masih sulit menentukan waktu paling tepat diberikannya plasma ini kapan. Apakah awal-awal infeksi, apakah justru setelah dia berat. Nah, itu masih tidak jelas ya. Dan terus nanti efek sampingnya apa. Nah, itu kalau kita belum ada bekal uji klinis itu memang agak sulit. Akhirnya dipertimbangkan di pemberiannya itu sesuai dengan masing-masing dokter. Jadi pertimbangan klinis, pertimbangan manfaat risiko masing-masing dokter ya, gitu. Banyak yang tanya vaksin juga ya nih. Ya, ini ada yang nanya, apakah wajib PCR sebelum vaksin? Nah, ini untuk secara teknis saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya nih yang saya tahu nih ya dari rekomendasi itu, kalau misalnya ada orang yang sedang kontak erat, sedang jelas dia ada riwayat kontak erat, misalnya mau divaksin gitu ya, dia kontak erat, atau dia sedang sakit, suspek. Jadi misalnya ada gejala-gejala yang ke arah suspek, probable COVID, itu harus di PCR dulu. Kalau positif, belum boleh vaksin. Gitu sih yang saya tahu itu. Tapi kalau untuk semua orang di swab dulu baru vaksin sepertinya enggak, tapi mungkin populasi tertentu, orang yang sedang sakit kecurigaan ke arah COVID, atau orang yang sedang kontak erat, itu harus dipastikan dulu PCR-nya positif atau tidak sebelum menerima vaksin. Setahu saya sementara itu ya. Ya, ini ada yang menanyakan tentang reinfeksi. Post-COVID, reinfeksi lagi, apakah gejala lebih ringan? Ini belum tahu juga ya. Jadi reinfeksi ini untuk sementara, itu yang benar-benar terbukti, itu baru sedikit sih di dunia ya, untuk reinfeksi ini. Karena reinfeksi itu harus dipastikan kalau virus yang menginfeksi di yang kedua kalinya ini harus berbeda. Jadi harus dilakukan yang namanya genome sequencing. Jadi genom virusnya itu harus diperiksa apakah berbeda dengan virus pertama yang menginfeksi. Kalau misalnya berbeda, itu baru kita diagnosis dia reinfeksi. Cuman sayangnya di Indonesia ini kan tidak dilakukan secara rutin ya. Jadi memang kita nggak bisa tahu angka reinfeksi pasti berapa kalau di Indonesia. Tapi kalau selama ini laporannya itu macam-macam. Jadi ada yang memang dulunya dia sudah pernah jadi udah lebih dari 3 bulan ya, karena kita anggap 3 bulan itu kan dia masih sisa-sisa virus. Nah, setelah 3 bulan itu beberapa contoh kasus sih ada yang lebih ringan gejalanya, tapi ada juga yang lebih berat. Dan itu kenapa kita juga nggak tahu, karena jangan lupa sekarang juga mutasi virus makin banyak ya. Mutasi virus makin banyak itu logikanya antibodi kita itu yang kemarin kita sakit, misalnya kita kena varian A, lalu kita kena lagi varian B, belum tentu antibodi dari varian A itu bisa sepenuhnya menginaktivasi varian B. Ya mungkin ada beberapa bagian yang mirip masih bisa diikat sama dia, jadi gejalanya mungkin tidak terlalu berat, tapi mungkin ada yang benar-benar berbeda sekali. Nah, kita nggak pernah tahu ya. Tapi oleh karena itu saya selalu bilang, yang pernah, ini sama dengan vaksin ya, jadi yang pernah COVID maupun yang sudah vaksin itu harus tetap protokol kesehatan. Bedanya, kalau kita nanti sudah mencapai herd immunity, jadi vaksin itu kan tujuannya adalah mencapai herd immunity, tapi ini juga kita masih belum tahu berapa persen, idealnya itu kan 70-90% populasi itu tervaksin, baru terbentuk kekebalan kelompok ya. Tapi vaksin-vaksin COVID yang sedang diteliti ini pun itu sementara ini dia hanya bisa menurunkan tingkat keparahan penyakit. Jadi belum membuktikan apakah benar-benar bisa mencegah terinfeksi. Kenapa begitu? Ini dari desain ujinya sih. Jadi memang dari desain ujinya itu tidak meneliti orang itu relawan terus di swab berulang ya. Kalau misalnya kita mau tahu apakah dia mencegah infeksi, harusnya kan relawan-relawan ini di swab rutin PCR gitu ya. Terus jadi tahu oh ini negatif, terus tiba-tiba jadi positif atau enggak gitu. Tapi ini enggak. Jadi penelitian ini tidak melakukan itu. Semua penelitian ini tidak melakukan itu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah vaksin ini bisa mencegah infeksi atau tidak, tapi paling nggak dia menurunkan resiko ya, dia menurunkan resiko dan menurunkan
derajat keparahan. Kalaupun kita sakit, itu harusnya keparahannya lebih ringan. Ini sama dengan kasus reinfeksi. Jadi tetap harus gunakan protokol kesehatan, karena kita juga nggak tahu nanti yang menginfeksi kita itu virusnya apakah benar-benar varian baru atau apa, kita kan nggak tahu. Jadi tetap meskipun sudah pernah sakit, dianggap sudah punya antibodi, sama dengan vaksin juga, tetap harus lakukan protokol kesehatan, karena yang bisa menghalangi virus masuk itu cuma protokol kesehatan. Ya, jadi jangan sampai disalahartikan, saya nggak perlu masker, tapi yang penting saya makan, saya olahraga, saya nggak perlu masker. Itu salah besar ya. Kenapa? Karena virus ini nggak pilih-pilih, orang itu orang rajin olahraga nggak, orang itu suka makan bergizi apa nggak. Yang penting dia tuh cuman ada lubang aja. Jadi kalau misalnya hidung mulut kita nggak ditutup, ya masuk aja dia gitu loh. Logikanya tuh di situ. Bukan terus yang penting saya bahagia, tidak terinfeksi virus. Itu logika yang nggak nyambung, karena virus itu masuk lewat lubang-lubang hidung dan lubang mulut yang tidak ditutup. Jadi kalau memang mau ya gini lah ya, kalau misalnya orang bilang percuma pakai masker, pakai ini tetap aja kena. Siapa bilang percuma? Mungkin kalau Anda nggak pakai masker, itu Anda bisa kena lebih berat, karena masker ini terbukti mengurangi jumlah virus yang masuk. Artinya kalau jumlah virusnya lebih sedikit, itu pasti kan sistem imun tubuh kita tuh juga lebih mudah untuk mengalahkan virus itu dibanding kalau kita nggak pakai masker sama sekali, virusnya banyak. Itu beda banget. Jadi bukan percuma, tetap ada gunanya daripada tidak gitu loh. Kalau tidak itu kita nggak tahu, kalau virusnya pas banyak, virusnya pas ganas, ya bisa kalah kita gitu loh ya. Jadi logikanya itu dua-duanya penting. Jadi jaga imunitas tuh penting, protokol kesehatan juga penting, tapi tempatnya itu beda, nggak bisa digantikan, dua-duanya harus dilakukan. Jadi protokol kesehatan ini tujuannya mencegah virus masuk. Kalau sistem imun kayak makan, olahraga, terus pikiran positif, itu tujuannya untuk memperkuat tubuh kita supaya bisa melawan virus kalau seandainya virus itu masuk gitu loh ya. Jadi logikanya itu begitu mikirnya, bukan kalau maunya cuman yang enak aja, maskernya nggak mau misalnya kayak gitu ya. Itu nggak ada kayak gitu itu ya. Oke, semoga paham ya. Oke. Ya, ini pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik mengenai city value, yaitu angka yang bikin stres orang banyak. Ya, gini loh, city value itu hanya menunjukkan berapa siklus atau gimana ya. Saya tuh agak sulit menjelaskan city value karena memang ini pemeriksaan yang tidak mudah dan tidak umum ya sebelum COVID ini. Jadi gini aja. Jadi city value itu kalau kita periksa PCR itu kan diambil dari swab ya. Di swab itu di spesimen swabnya itu kan ada materi genetik virus. Yang kita periksa itu materi genetik virusnya ya. Lalu dimasukkan ke alat, dan alat itu nanti akan mengamplifikasi. Jadi akan memperbanyak materi genetik yang ada di sampel itu sampai terbaca oleh alat. Nah, nanti itu kalau terbaca, itu muncul suatu nilai gitu loh ya. Ini yang disebut city value. Jadi dia hanya menilai amplifikasi seberapa banyak muncul dari alat itu. Nah, logikanya begini. Kalau misalnya putaran atau amplifikasinya itu semakin sedikit, berarti materi genetik yang ada di sampel itu semakin banyak. Itu logikanya, karena dia nggak butuh berkali-kali muter, sudah langsung kelihatan gitu loh, karena banyak. Ya, sebaliknya kalau misalnya dia butuh putaran yang banyak, amplifikasi yang banyak, artinya sedikit materi genetik yang ada di sampel itu. Dan ini dikorelasikan, dengan jumlah virus. Jadi kalau city value-nya rendah, itu dianggap jumlah virusnya banyak. Kalau city value-nya tinggi, dianggap jumlah virusnya itu rendah. Nah, ini korelasi nggak bisa serta-merta korelasi langsung begitu, karena ini kan hanya materi genetik di sampel. Sedangkan jumlah virus itu kan harusnya kita lihat berapa sih jumlah virus di dalam tubuh ya. Jadi beda, nggak bisa kita anggap yang di sampel itu sama persis dengan jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita, karena dia hanya melihat yang ada di swabnya itu. Kenapa kok bisa naik turun? Ya ini masalahnya, karena kalau misalnya tekniknya orang yang menswab, misalnya dia waktu menswab pertama tidak terlalu dalam, keambil sedikit, CT-nya mungkin tinggi.
Tapi berikutnya swab lagi, mungkin dia ngambilnya dalam banget, terus pas banyak dapatnya, CT-nya jadi turun ya. Tapi itu hanya jumlah materi genetik di sampel itu tadi, bukan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu sampai sekarang nilai CT itu belum digunakan sebagai patokan pasti. Bisa untuk membantu ya, untuk kita dokter membantu tuh. Kalau saya biasanya saya lihat trennya. Jadi misalnya pasien masuk di swab, dia ada gejala ya, terus misalnya CT awalnya 20. Terus setelah dia sudah mau sembuh, di PCR lagi, ternyata CT-nya sudah jadi 30 lebih. Itu tren naik kan? Ya sudah, cukup itu aja yang saya tahu. Oke, kalau naik itu membaik. Bukan berarti nilai segini itu pasti menular, nilai segini pasti seperti ini, itu belum ada. Karena nilai CT pun itu berbeda-beda di tiap reagen PCR-nya. Jadi nggak bisa misalnya Anda periksa di suatu tempat CT value-nya 20, terus periksa lagi di tempat lain CT value-nya sama-sama 20 atau mungkin lebih rendah, terus udah bingung ya, kok lebih rendah? Padahal nggak bisa kita membandingkan dengan pemeriksaan yang berbeda, alat yang berbeda, nggak bisa, karena nilai CT itu berbeda-beda di tiap alat dan reagen gitu loh. Ya, jadi harus dipahami, nggak usah terobsesi dengan yang namanya nilai CT. Sudah, yang memikirkan Anda sembuh atau tidak itu cukup dokter. Kalau dokter sudah bilang sembuh, nggak usah memikirkan nilai CT itu naik, turun, atau apa. Makanya itu tidak perlu melakukan swab PCR berulang kalau tidak ada indikasi. Karena nanti akan bikin stres sendiri. Nanti dikit-dikit swab, CT-nya turun naik, tambah bingung ya. Padahal dalam 3 bulan setelah sembuh itu loh hanya sisa-sisa virus. Untuk apa Anda mendeteksi sisa-sisa virus? Sudah nggak ada gunanya. Mau minum obat apapun juga tidak akan menyebabkan CT itu naik sendiri, karena itu benar-benar tergantung sistem imun masing-masing. Jadi pembersihan dari sisa-sisa virus itu tergantung sistem imun masing-masing gitu loh. Jadi nggak usah, makanya itu tidak usah terobsesi dengan nilai CT, tidak usah bolak-balik swab PCR kalau memang tidak disuruh sama dokternya, tidak ada indikasi, nggak usah ya, gitu aja. Oke. Ini tadi sudah ya tentang OTG, mungkin segitu tadi tuh. Ini juga sudah saya jawab ya. Setelah vaksin itu sama dengan orang yang sudah pernah terkena, meskipun punya antibodi tapi bisa kena lagi. Kalau virusnya di sekitar kita masih banyak, kita nggak pakai masker, nggak pakai protokol kesehatan, bisa kena lagi ya. Nah, ini contoh nih. Ini pertanyaan yang sering masuk di saya ya. Jadi yang ditanyakan oleh teman-teman itu selalu tidak melaporkan gejalanya, tapi hanya melaporkan hasil CT. Ya, ini yang harus benar-benar dipahami. Jadi CT itu tidak menentukan apa-apa. Kita hanya terbantu sedikit dengan CT kalau kita tahu riwayat penyakitnya, tapi bukan berarti ada nilai tertentu yang menentukan dia sembuh atau tidak, dia menular atau tidak, itu nggak ada. Ya, jadi kalau konsultasinya seperti ini ya ya karena saya selalu tanya gejalanya apa gitu loh, awalnya gejalanya apa ya, yang penting itu adalah gejala. Jadi kalau sudah 10 hari minimal isolasi 10 hari, gejala sudah hilang 3 hari bebas gejala, itu sebenarnya dinyatakan sudah dinyatakan sembuh. Kalau misalnya awalnya dia gejalanya hanya ringan, sangat ringan atau tidak bergejala. Lain halnya kalau gejalanya awalnya berat atau sedang sampai kritis yang dirawat di rumah sakit, itu mungkin bisa lebih panjang lagi isolasinya ya. Tapi nilai CT tidak menentukan apa-apa ya. Jadi sekali lagi jangan terobsesi nilai CT. Ada yang nanya, terus buat apa dok ada nilai CT gitu loh. Ya, nilai CT itu hanya membantu dokter tapi bukan patokan. Ya, mungkin seperti inilah. Kalau kita bilang anemia ya, orang itu kurang darah, anemia. Sudah jelas kalau HB-nya kurang dari sekian itu pasti anemi. Kalau CT ini nggak ada, misalnya kurang dari berapa dia pasti menular, kurang dari berapa dia belum sembuh. Itu nggak ada. Jadi itu benar-benar adalah seperti suatu bantuan aja buat kita ya. Kayak tadi saya lihat trennya, yang penting sudah naik ya sudah. Misalnya dari 20 jadinya cuma 25 atau 26, udah naik ya udah gitu loh. Yang penting saya lihat gejalanya. Kalau gejalanya memang udah hilang, perbaikan baik misalnya dari foto rongsen atau perbaikan dari hasil-hasil lab lain, ya bisa jadi orang itu sudah sembuh. Tidak peduli CT-nya berapa, tidak peduli swab-nya masih positif atau enggak gitu ya. Oke. Ini ada nanya tentang vaksin ya.
tolong sarannya tentang safety vaksin COVID. Ya, ini kalau kita bicara keseluruhan vaksin yang sudah diteliti, ini dari laporan-laporannya itu belum ada yang menunjukkan efek samping yang berat, gitu aja yang saya bisa bilang. Kalau yang Sinovac yang ini akan disuntikkan ini itu malah dari uji klinis fase 1 dan 2 ya, kita belum tahu uji klinis fase 3-nya. Kalau dari fase 1 dan 2 yang sudah dilakukan di Cina, itu gejala-gejalanya sangat ringan. Jadi kebanyakan adalah gejala lokal aja, seperti demam ringan, terus nyeri disuntikan, seperti itu, tidak ada dilaporkan gejala yang serius atau sampai meninggal ya. Mungkin itu. Ya, ini ada yang nanya juga, cukup banyak yang nanya tentang mencuci pakaian ya. Selama pandemi apakah harus pakai air hangat? Tidak cukupkah mencuci seperti biasa? Cukup, pakai biasa aja, air biasa plus deterjen rumah tangga biasa itu sudah cukup ya. Cuma kalau memang mencuci pakaian atau perabotan atau misalnya sarung bantal, guling, spray dari orang yang positif, yang isolasi mandiri di rumah, memang disarankan menggunakan air panas ya. Menggunakan air panas suhunya kalau nggak salah kemarin ada itu di pedoman ya, 60 sampai 70 derajat atau apa, plus sabun ya. Tapi kalau enggak, bukan penderita positif, bukan orang yang sedang isolasi mandiri, nggak masalah kok pakai air biasa sama sabun aja ya. Tapi kalau menurut logika saya sih sama sebenarnya ya, kalau yang isolasi mandiri juga nggak perlu sebenarnya pakai air panas. Tapi dari rekomendasi sih masih di rekomendasi pedoman disarankan menggunakan air panas ya. Mungkin dianggap kalau yang positif itu kan memang seperti kita memperlakukan linen ya, memperlakukan kain-kain di rumah sakit gitu loh. Kalau kain-kain di rumah sakit itu kan kebanyakan memang dicucinya menggunakan air panas ya, kayak gitu. Karena mungkin kan nggak cuman droplet ya, mungkin ada cairan tubuh dan lain-lain. Jadi nggak cuman membunuh si SARS-CoV-2 aja, jadi mungkin bisa membunuh virus-virus yang lain juga gitu. Oke, sebentar saya pilih lagi. Ya, ini yang juga sering ditanyakan ya. Kalau ada riwayat kontak erat dan sudah di swab PCR-nya negatif, apakah masih harus isolasi mandiri? Ya, ini berkali-kali juga saya sudah jelaskan dan di postingan saya juga ada. Yang penting selesaikan masa isolasi dan karantina. Ini yang terbaru dari CDC Amerika, itu untuk orang kontak erat tidak harus 14 hari. Cukup seperti isolasi ya, jadi 10 hari. Tapi ini belum diadaptasi juga sama kita di Indonesia. Kalau yang terbaru dari CDC cukup 10 hari, karena dinyatakan dari penelitian itu setelah 10 hari kemungkinan kalau PCR negatif dia memang akan negatif terus. Jadi minimal 10 hari itu tetap harus. Kenapa kok misalnya sudah negatif misalnya di hari ketiga, kenapa nggak langsung keluar aja? Karena jadi gini, kalau orang kontak erat itu yang tadi saya bilang masa inkubasi ya. Jadi masa inkubasi itu masa dimana virus itu sedang berkembang biak. Dan kita nggak tahu tiap orang tuh lain-lain. Jadi berapa hari orang itu akhirnya bisa menularkan. Nah kalau kita tidak menyelesaikan masa inkubasi yang selama ini ada rata-rata ya, rata-rata kan 10-14 hari. Kalau kita nggak menyelesaikan itu, ada kemungkinan PCR-nya ini masih negatif palsu. Karena mungkin masih sedikit virusnya pertama ya. Terus akhirnya dia bisa di suatu saat benar-benar banyak virusnya, dia baru menular, orangnya sudah keluar isolasi. Jadi kalaupun jadi gini catatannya ya, kalau kontak erat itu intinya bukan swab PCR sebenarnya intinya bukan itu, tapi intinya adalah menyelesaikan masa karantina karena kita mencegah penularan. Kalau mau swab PCR boleh, tapi hasil negatif tidak mengeluarkan Anda dari karantina ya, itu kuncinya. Jadi swab PCR itu boleh dilakukan pada memang yang orang-orang kontak erat terutama setelah hari ke-7 biasanya. Setelah hari 7 kontak erat itu yang resiko negatif palsunya paling rendah. Jadi kita biasanya menganjurkan di setelah hari ke-7 kalau tidak bergejala. Kalau bergejala harus segera cek PCR, mau itu hari kedua, hari ketiga. Tapi hasil negatif tidak mengeluarkan Anda dari karantina. Itu seharusnya idealnya begitu, karena masih ada waktu, resiko Anda akan masih bisa menularkan. Terus kalau isolasi sama, kalau misalnya Anda sakit, positif, ternyata gejalanya itu hanya 3 hari, 4 hari hilang. Bener-bener fit gitu ya, habis 3 hari, 4 hari hilang. Boleh keluar isolasi? Nggak boleh.
harus selesaikan isolasi juga karena masih ada viral shedding. Jadi masih ada resiko setelah itu Anda masih menularkan sampai 10 hari. Jadi kalau kita mau mengendalikan pandemi ini, intinya tuh adalah memang isolasi dan karantinanya harus benar. Udah itu aja. Mau itu swab PCR atau apa-apa itu bukan menentukan apa-apa. Jadi swab PCR negatif itu tidak memastikan Anda sembuh. Swab PCR negatif tidak memastikan Anda bebas virus. Ya, swab PCR negatif tidak bisa menyatakan Anda pasti kebal. Jadi itu yang harus dibalik mindsetnya. Justru isolasi dan karantina ini sangat penting. Jadi Anda percuma kalau misalnya tes PCR tapi tidak menyelesaikan masa isolasi atau karantina, atau isolasinya salah. Yang sering kan seperti ini ya, isolasi mandiri. Saya sering diceritain teman-teman juga, ada yang curhat juga. Isolasi mandiri tapi kok bisa keluar rumah. Isolasi mandiri kok bisa ke Superindo, bisa ke Indomaret. Ya, ini yang memang kendala di Indonesia ini seperti ini. Ternyata masyarakatnya itu belum disiplin. Disuruh di rumah aja masih sulitnya minta ampun. Ada alasan aja untuk keluar. Saya keluar pakai masker kok, saya gini pakai masker. Tapi dia harusnya tuh nggak boleh kemana-mana. Karena tetap aja dia pakai masker tetap bisa menulari orang. Ya jangan heran kalau kita ini akhirnya juga nggak selesai-selesai ya. Karena mungkin edukasi, komunikasi juga harusnya itu kan rata, dan ini tuh kayaknya belum nyampe juga ya ke teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha terus. Kalau lebih paham, seharusnya teman-teman juga akan lebih tahu diri gitu loh. Kalau lebih penting isolasi, lebih penting karantina daripada saya harus kapan saya PCR, kapan saya gini, itu nggak penting. Yang penting isolasi karantinanya bener apa enggak. Udah itu aja. Hasil negatif pun kalian tidak bisa keluar dari karantina. Ini kalau ideal ya, tapi ternyata kan di lapangan 3 hari PCR negatif keluar sudah seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, ini mungkin karena kurangnya informasi. Tapi ini saya informasikan, semoga teman-teman juga akhirnya paham dan memperbaiki kalau memang pernah seperti itu ya. Oke. Ya ini tadi sudah kita bicarakan ya mengenai donor plasma. Kenapa kurang? Ya sebenarnya enggak juga sih. Sudah banyak informasi tentang donor plasma, tapi memang donor plasma ini tidak mudah. Tidak semua orang juga, tidak semua penyintas bisa jadi donor plasma ya, karena syaratnya juga banyak. Jadi bukan berarti tidak diinformasikan, tapi memang sulit mencari donor plasma. Ya ini yang barusan saya bahas ya, kenapa tetap harus karantina. Tadi sudah saya bahas karena masa inkubasi virusnya ya. Itu yang pemahaman yang masih kurang memang. Ya, ini pertanyaan klasik ya. Mohon penjelasan untuk yang pemeriksaan swab 2 kali, rentang 24 jam dan hasilnya berbeda. Pasti hasilnya satu positif, satu negatif ya ini maksudnya. Ini sudah beberapa kali saya jelaskan juga. Jadi kalau ada hasil seperti itu, kita harus percaya yang positif. Loh, berarti di COVID kan? Bukan. Jadi swab PCR dan swab antigen ini memiliki resiko positif palsu yang sangat kecil, cuma 1% dibandingkan resiko negatif palsunya. Resiko negatif palsunya tuh bisa sampai 30% karena faktor teknik, karena faktor salah waktu tadi ya. Misalnya masih masa inkubasi, virusnya belum banyak, kita sudah swab mungkin hasilnya masih negatif, tapi 1 hari kemudian mungkin virusnya sudah banyak-banyaknya, kita swab lagi bisa positif ya, karena faktor teknik sangat mempengaruhi. Jadi kalau ada hasil positif, kita harus percaya karena itu 99-100% pasti positif. Ya, tapi kalau ada hasil negatif, kita justru harus berpikir hati-hati. Jangan-jangan ini saya negatif palsu. Lebih baik kalau ada 2 pemeriksaan seperti itu, Anda harus lebih percaya yang positif. Jadi harus tetap isolasi dulu sambil mengevaluasi gejalanya. Cukup isolasi 10 hari, kalau memang benar-benar nggak ada gejala, keluar. Itu lebih aman daripada kita menganggap yang salah itu ada yang negatif. Karena memang dari alat ini, dari penelitian diagnostik alat ini pun, itu dikatakan negatif palsunya itu cukup besar dibanding positif palsunya. Jadi cuman 30% versus 1%. Jadi dari 30 dan 1 kita harus lebih percaya yang 1% kalau untuk kesalahan positif palsu. Jadi kalau ada positif dan negatif, percayalah yang hasil positif ya. Nggak usah khawatir karena COVID ini bisa sembuh ya. COVID ini bisa sembuh. COVID ini juga sama seperti penyakit lain. Kalau Anda tidak terlambat, itu juga kemungkinan sembuhnya besar. Tapi yang harus dicamkan, penularannya sangat hebat ya, apalagi mutasi yang baru ini yang kita masih belum tahu apakah sudah masuk Indonesia atau belum. Ini kan yang sudah dipastikan daya tularnya lebih cepat. Jadi
justru kita harus lebih aware ke isolasinya. Jadi kita harus benar-benar kalau sedang sakit atau kita ada riwayat kontak erat, segera isolasi, karena itu akan sangat-sangat mencegah penularannya gitu loh. Itu yang penting ya, karena kalau sakit kalian kemungkinan sembuhnya juga besar. Tapi jangan lupa kalau orang sakitnya bersamaan, ya ini sakit yang butuh perawatan rumah sakit bersamaan bareng banyak orang, kemungkinan nggak bisa nampung juga. Rumah sakit ini juga harus diperhatikan ya. Akhirnya mungkin orang yang seharusnya bisa hidup, ya seharusnya bisa ditangani dengan baik, akhirnya tidak tertangani. Akhirnya kematiannya juga akan meningkat. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi harus hati-hati banget ya. Oke, saya pilih 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Nanti mungkin banyak yang belum terjawab. Kapan-kapan nanti live Q&A lagi ya. Oke. Ini sementara saya jawab dari question book ya. Mungkin yang dari komen saya belum sempat baca. Ini banyak banget soalnya yang masuk. Ya, ini ada pertanyaan mengenai swab antigen dan rapid antigen itu sama atau tidak. Ya, itu mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya sudah pernah menjelaskan di podcast saya bersama tim Pandemic Talks. Itu bisa dilihat, saya menjelaskan beberapa tes yang yang ada sekarang dan perbedaannya seperti apa. Cuman kalau pertanyaan di sini nggak apa-apa, saya ulang sedikit. Jadi sekarang itu kita punya swab itu 2 ya, swab antigen dan swab PCR. Jadi jangan bingung kalau misalnya pemeriksaan swab itu apa, harus dipastikan dulu pemeriksaan swab PCR kah atau antigen, karena beda ya 2 ini. Yang kedua, rapid pun kita punya 2, rapid test antigen yang sama juga dengan swab antigen itu rapid test antigen. Yang kedua adalah rapid test antibody yang sejak awal diributkan itu ya, yang reaktif non reaktif itu ya. Jadi kita punya 3 alat, dan yang 2 swab, yang 2 rapid. Yang swab ada yang rapid yaitu swab antigen, tapi dia bedanya dengan PCR, dia jadinya lebih cepat ya, kurang dari 24 jam sudah jadi, dibanding PCR yang mungkin lebih dari 1 hari. Makanya dia disebut rapid antigen. Tapi yang diperiksa juga beda. Kalau antigen yang diperiksa adalah bungkus virusnya, kalau PCR yang diperiksa adalah materi genetik dari virusnya ya. Jadi yang diperiksa juga beda-beda. Oke. Yang tentang vaksin OTG tadi sudah saya jelasin ya, mungkin nanti bisa dilihat ulang. Ya, ini kok banyak juga yang bertanya mengenai penularan pada makanan ya. Sampai sekarang belum terbukti ya. Sampai sekarang belum terbukti, tapi sudah ada banyak laporan kasus kan, COVID ini muncul hanya dengan diare. Artinya kalau tidak ada batuk, tidak ada gejala saluran nafas, tiba-tiba diare, itu logikanya kan virusnya mungkin masuk lewat saluran cerna. Ya, logikanya seperti itu. Tapi penularan pasti apakah dia benar-benar menular lewat makanan itu belum terbukti. Jadi tetap harus hati-hati, tapi tidak usah terlalu takut. Misalnya kalau beli makanan dari luar, misalnya pakai ojek online, beli, tinggal dipanasi aja makanannya, itu lebih aman karena kita mengantisipasi misalnya ada droplet orang yang menjual di situ misalnya ya, itu cukup dengan dipanasi aja. Tapi dulu pun sebelum COVID saya selalu begitu ya, karena kalau beli itu tetap lebih aman kalau makanan itu dipanaskan. Mungkin bukan COVID, tapi bakteri-bakteri saluran cerna lain juga ikut mati kan ya, lebih aman seperti itu. Sama waktu kita memegang atau menghandling makanan itu juga harus cuci tangan dulu, dan sesudahnya juga harus cuci tangan ya, prinsip higienis biasa itu aja ya. Jadi nggak usah terlalu takut. Kapan itu juga ada yang nanya sama saya kok lagi pengen makan ini tapi beli aman nggak apa-apa, silakan beli aja gitu. Yang penting kita prinsip hati-hati aja gitu aja sih, nggak masalah. Oke. Long COVID tadi saya sudah jelaskan ya. Pertanyaan terakhir ya, saya pilih pertanyaan terakhir. Nilai
obesity udah, plasma udah. Kalau yang untuk anak-anak ini nggak saya jawab dulu ya, karena saya maksudnya bukan dokter anak, nanti takutnya salah jawab kalau nggak update gitu loh. Ini sama ada yang nanya apakah virus bisa nempel di sayur dan lain-lain, sama seperti tadi bisa aja ya, tapi yang penting kalau dicuci kan sebelum COVID dulu mestinya juga sama lah ya, cuci tangan. Oke. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi mungkin cukup banyak yang masih bingung ya. Jadi ada orang itu hasil serologinya reaktif. Serologi itu yang antibody, ya. Lanjut dia di swab PCR negatif, tidak ada gejala. Itu kenapa? Ya mungkin aja. Jadi gini, kalau kita bicara rapid test antibody, itu artinya dia alat ini tuh mengecek atau memeriksa antibodi di dalam tubuh kita. Antibodi itu terbentuk hanya kalau kita terinfeksi atau kita vaksin. Ini juga yang harus digarisbawahi ya, karena kapan itu ada yang nanya sama saya juga. Jadi ada video isinya itu bilang kalau kita nggak perlu vaksin, karena dengan makan makanan bergizi, dengan kita hidup sehat, itu antibodi akan terbentuk sendiri, lalu kita bisa kuat melawan COVID. Ini salah besar ya, karena antibodi itu tidak mungkin terbentuk sendiri. Ini yang harus benar-benar dipahami. Antibodi hanya muncul kalau kita terinfeksi mikroorganisme atau kita divaksin. Karena antibodi ini sifatnya sangat spesifik dan dia hanya baru keluar kalau ada musuh yang masuk. Jadi nggak mungkin antibodi ini terbentuk sendiri, kecuali kanker ya. Ada yang namanya penyakit keganasan, di mana sel yang menghasilkan antibodi itu jadi kanker. Jadi dia menghasilkan antibodi banyak sekali, tapi antibodinya itu tidak berfungsi, ya, beda. Jadi kalau misalnya antibodi yang ada di dalam tubuh kita, misalnya kita mengecek antibodi terhadap HIV misalnya, ya kemungkinan besar kita memang sudah terinfeksi HIV, karena nggak mungkin tiba-tiba ada antibodi HIV kalau virusnya belum pernah masuk gitu loh. Ini sama dengan COVID juga begitu. Jadi kalau misalnya dicek rapid test antibodi ternyata reaktif, itu artinya virus ini pernah masuk ke dalam tubuh kita entah kapan. Mungkin Anda nggak sadar, mungkin Anda OTG, terus tiba-tiba sudah terbentuk antibodinya. Ini sama dengan vaksin. Jadi kalau sudah divaksin, nanti juga kalau di serologi hasilnya reaktif. Nah, antibodi ini bisa bertahan beberapa lama. Kalau dari penelitian yang terakhir, malah dikatakan bisa bertahan sampai 8 bulan. Nah, kalau sudah 8 bulan, misalnya nih orang ya diperiksa di bulan ke-7, ya jelas aja swab PCR-nya negatif kalau dia tidak ada infeksi baru, karena ini tinggal antibodi aja, gitu. Jadi swab PCR yang positif benar-benar menunjukkan gejala akut itu kalau misalnya dia ada gejala, terus dia swab PCR-nya positif, terus serologinya reaktif di baru-baru awal ya. Kalau misalnya dia sudah lama, tinggal serologi aja, dia nggak ada gejala, terus swab PCR-nya negatif, hampir pasti ini hanya antibodi saja. Jadi dia sudah terinfeksi mungkin berbulan-bulan sebelumnya. Jadi sekarang sudah nggak apa-apa. Makanya itu kan kemarin kenapa kok rapid test antibodi itu dipermasalahkan ya, karena kemarin itu kalau kita screeningnya pakai rapid test antibody itu sudah telat sekali. Jadi orang-orang yang justru sudah kebal-kebal ini malah diisolasi. Jadi salah, justru orang-orang yang nggak punya antibody dibiarkan berkeliaran. Padahal orang-orang yang rapid testnya non-reaktif, ini belum tentu dia ini bebas virus. Mungkin aja di fase-fase awal, di mana antibody belum terbentuk, dia sudah bawa virus, dia bisa menularkan. Makanya itu kenapa rapid test antibody kemarin itu sangat-sangat berbahaya dan tidak dipakai lagi untuk screening, karena terbalik harusnya rapid test antibody ini bisa membantu kita untuk menentukan fase penyakit, mengingat PCR tadi kan tidak bisa membedakan virusnya ini masih aktif atau tidak. Nah, caranya untuk memastikan fase penyakitnya bisa kita pakai bantuan dari antibody. Jadi terbalik yang kemarin itu ya, semoga paham. Jadi antibody ini bukan menunjukkan orang ini pasti sakit pada saat itu, mungkin sudah lewat, tapi butuh juga penilaian lain ya. Kalau misalnya ada gejala atau misalnya swab PCR-nya negatif tapi misalnya swab antigennya positif, itu juga kita harus berpikir beda ya. Jadi gitu. Jadi intinya semua tes-tes COVID ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang tidak mengerti lalu menginterpretasikannya.
Jadi daripada bingung, lebih baik konsultasi, karena memang ini bukan suatu hal yang mudah ya. Yang tidak terbiasa pasti akan bingung dengan hasil-hasil yang berbeda seperti ini. Kenapa kok PCR gini, berarti PCR nggak akurat ya. Nah itu sering seperti itu ya. Memang sulit kalau kita mau bicara masalah alat, karena alat itu kan tidak ada yang 100% akurat. Jadi kita tergantung cara kita untuk membaca. Jadi daripada pusing sendiri, lebih baik konsultasi aja ya. Konsultasi daripada bingung sendiri, daripada malah ketakutan ya. Padahal misalnya serologinya reaktif terus, ini kenapa saya ini, apakah ada virus terus, itu enggak gitu loh. Jadi lebih baik bertanya ya. Kalau bertanya, kalau ngerti seharusnya akan lebih tenang ya. Jadi nggak perlu mikir, yang mikir kayak gini biarkan saya dan teman-teman dokter aja. Jadi teman-teman yang teman-teman Instagram silahkan nanya ke dokter siapapun, supaya tidak perlu berjuang berpikir sendiri ke hal yang tidak terbiasa kalian lakukan gitu ya. Oke, untuk cukup sepertinya ya. Maaf kalau belum semua bisa terjawab. Nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu pasti saya adakan lagi live Q&A. Tapi tetap seperti biasa saya selalu akan membalas DM kalian, tapi mohon sabar karena yang masuk banyak. Nanti biasanya saya jawabnya malam di saat saya sudah selesai semuanya, kegiatan saya juga sudah nggak ada, pasti akan saya jawab ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyimak. Semoga informasi dari saya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.